Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nasta'in ala marwatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengawas pesantren Laro Ibadi Fidabir Nida, dan yang terhormat sekretaris Dewan Guru, dan terhormat Rasid Rumah atau saya rumah. Dan saya akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi sebelum kitab Taurat itu ada kitab kita ada suhuf kayak lembar-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim untuk melawan kaumnya yang menyembah patung atau berhala. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa membunuh kaum Kipti, Nabi nggak tahu kaum Kipti itu adalah kaum yang kayak mendukung Firaun. Nah, ketika itu ada pas Musa mau apa sih kayak habis keluar dari Mesir, dia tuh bingung mau kemana, nggak tahu arah. Nah, terus dia itu bertemu dengan dua orang. Yang pertama ada Bani Israel, terus sama satu orang lagi kaum Kipti. Nah, itu berantem. Terus Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa kalimullah. Nah, terus Nabi Musa itu ngebantuin dong. Terus dia ngebantuin. Terus akhirnya mati. Nah, akhirnya Nabi Musa itu ketakutan. Nah, akhirnya kan ada Allah yang membantu. Nah, ketika itu maksudnya itu Musa takut kayak diobrolin lah sama masyarakat yang lain bersamaan itu. Akhirnya karena Musa takut dia ingin dibunuh oleh Firaun itu. Akhirnya Nabi Musa itu ke Madian. Nah, itu bertemu dengan dua orang cantik. Nah, itu kayaknya lupa dua orang cantik, tapi bapaknya itu Patua. Nih ada memiliki dua riwayat. Yang riwayat pertama itu Patua, yang pertama yang riwayat satu itu Nabi Syuaib. Nah, tapi pas zaman itu pas jaraknya Nabi Musa sama Nabi Yusuf itu jaraknya agak jauh lah. Ini kita sebutnya Patua aja. Nah, akhirnya Patua itu menjodohkan pokoknya Nabi Musa itu selalu milih. Nabi Musa itu kerja di tempat Patua itu sebagai ternak kayak pengembala gitu. Akhirnya Nabi Musa memilihkan ada dua putrinya. Patua itu memiliki dua putri. Nah, dia memilih satunya akhirnya menikah. Nah, akhirnya dia itu pergi ke Madian. Nah, terus dia pergi, ini wahyu pertama, pergi ke lembah tua. Terus itu dia itu melihat kayak ada api dari jauh. Nah, ternyata itu api. Terus tiba-tiba ada suara, janganlah kau takut. Ternyata itulah kayak Allah itu berkomunikasi. Terus nah, tapi itu belum itu kan wahyu pertama. Nah, tapi pas dia pulang akhirnya dia itu bersemayam di atas bukit Tur. Nah, dia itu bersemayam beribadah kepada Allah selama 40 hari lamanya. Nah, terus akhirnya kan 40 hari tuh. Itu datang kitab. Nah, pas dia lihat itu ternyata kan itu sebelumnya kan Firaun tuh udah mati pas tiba. Nah, itu akhirnya pas Firaun melihat pas dia sudah bersama berkomunikasi dengan Allah selama 40 hari di Bukit Tur, dia itu melihat kaumnya itu menyembah patung yang dari emas. Nah, patung itu kan katanya bersuara. Dan itu bersuara itu karena ada yang dari dubur. Terus akhirnya itu kan angin ke dubur terus keluar dari mulutnya. Itu patung emas yang dibuat oleh Samiri. Nah, itu dibuat dari emas karena pas sebelum tenggelamnya Firaun, wanita-wanita Bani Israel itu meminjam perhiasan ke Mesir di malam hari, terus di pagi harinya, terus di malam harinya langsung berangkat. Oke. Terus ini kitab Taurat. Nah, dalam bahasa Ibrani itu adalah Taurat. Terus orang Yahudi itu menyebut Alkitab, dan orang Kristen itu adalah Perjanjian Lama. Nah, sekarang itu banyak kitab Alkitab yang masuk Islam kayak Al-Ahbar, terus kayak terus itu banyak lah. Nah, itu dia menukil riwayat yang dari
apa sih kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu sudah diubah oleh tangan manusia. Kitab Taurat itu ada yang masih murni, ada yang udah diubah. Nah, terus itu kebanyakan kisah-kisah itu kebanyakan dari Taurat. Nah, pokoknya kita harus berhati-hatilah. Ada yang masuk kisah-kisah kayak kisah Nabi ini, ada yang sahih, ada yang enggak. Nah, ini ada kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah ditindasnya Bani Israil oleh Fir'aun. Ditindas itu kayak ada perbudakan. Nah, terus ada kitab Keluaran. Nah, ini adalah kitab Keluaran dari Adam dan Hawa. Itu ceritanya tentang penciptaan. Terus ada Adam dan Hawa. Terus ada juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu. Nah, terus setelah kitab Taurat, setelah Nabi Musa kayak memimpin Bani Israel, terus meninggal, dilanjutkan oleh Harun alaihissalam. Terus dilanjutkan oleh Yusya bin Nun. Yusya bin Nun itu adalah pembantu Musa kalimullah yang bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, terus setelah kitab Taurat ada kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran, Al-Furqan. Oke, dari sini saja saya sampaikan. Mohon maaf ada sepatutnya kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.